Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Two Head Creek. Film ini rilis pada tahun 2019. Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah toko daging yang terletak di Inggris. Di toko daging itu terdapat sebuah peti mati, dan pemilik toko daging itu adalah Norman. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang. Ternyata itu hanyalah sekumpulan bocah yang sangat membenci dengan Norman. Para bocil ini nggak suka dengan Norman karena Norman orang Polandia. Tak berselang lama sekumpulan orang Polandia pun datang untuk melayat ke rumah Norman. Ternyata yang di dalam peti mati itu adalah ibunya Norman yang sudah meninggal. Norman juga memiliki seorang kakak yang bernama Anna. Anna ini merupakan seorang model iklan, dan Anna ini vegetarian. Stool softener. Yes. Singkat waktu, malam pun tiba. Pada malam ini Norman dan Anna melihat-lihat foto keluarga mereka. Tanpa sengaja mereka menemukan sebuah surat di balik bingkai foto. Surat itu berasal dari ibu kandung mereka yang bernama Mary. Mary mengatakan bahwa ibu angkat kalian akan menyayangi kalian seperti anaknya sendiri. Karena hal itu mereka pun terkejut, karena selama ini mereka tak tahu bahwa mereka ini anak angkat. Dan ibu kandung mereka saat ini berada di Australia, tepatnya di Two Head Creek. Karena hal itu Anna pun mengajak Norman untuk mencari ibu mereka. Rencananya Anna akan meminta warisan kepada ibu kandung mereka. Awalnya Norman menolaknya, namun setelah dibujuk Anna, Norman pun menjadi luluh. You're paying. Raza. Anehnya setelah sampai Australia, Norman tak menemukan kota Two Head Creek di peta. Hingga pada akhirnya mereka pun diperiksa oleh polisi bandara. Polisi ini bernama Cliff. Karena tak ada barang yang mencurigakan, Cliff pun bertanya ke Norman dan Anna, "Mau ke kota mana kalian?" Norman pun menjawab, "Kami mau ke kota Two Head Creek." Mendengar itu, Cliff pun akan mengantarkan mereka ke sebuah bus yang menuju ke kota Two Head Creek. Singkat waktu, mereka pun dijemput oleh bus tersebut. Nama supirnya adalah Apari, sedangkan nama tour guide-nya adalah Apple. Dan perjalanan mereka ini akan memakan waktu selama 10 jam. Enjoy the quick 10-hour journey to your final destination. Singkat waktu, akhirnya mereka pun tiba di Two Head Creek. Anehnya masyarakat di sana sedikit aneh, bahkan tempat tinggal mereka sedikit kumuh. Karena boring, Anna pun meninggalkan grup tour. Anna dan Norman pun lebih memilih untuk langsung pergi menuju ke rumah ibu kandung mereka. Setelah itu, Anna pun masuk ke rumah itu tanpa harus permisi terlebih dahulu. Norman yang ketakutan pun ikut masuk bersama Anna. Namun, tiba-tiba saja di sana Anna menemukan banyak pisau. Tak berselang lama, tanpa sengaja Norman memijak sebuah jebakan. Karena hal itu Norman pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Sesampainya di hotel, mereka disambut oleh resepsionis hotel yang bernama Eric. Anna pun langsung mengatakan ke Eric, "Tujuan kami ke sini untuk mencari ibu kami yang bernama Mary." Tiba-tiba saja ada seorang pria yang menjawab bahwa ibu kalian yang bernama Mary sudah meninggal. Pria ini adalah kepala desa Two Head Creek. Dia bernama Hans. Hans memiliki seorang anak yang bernama Daisy. Di sana Hans juga mengatakan bahwa Mary meninggal 1 tahun yang lalu. Mendengar itu, Anna pun bertanya ke Hans, "Lalu siapa yang menempati rumah ibu kami sekarang?" Dengan singkat Hans pun menjawab, "Rumah itu sekarang menjadi milik desa ini." Karena hal itu Norman pun minta diantarkan ke makam ibunya. Hans pun menjawab, "Ibu kalian belum dimakamkan. Dia akan dimakamkan esok hari." Singkat waktu, Apple dan suaminya pun mengucapkan belasungkawa kepada Norman dan Anna. Lalu Apple memperkenalkan para warga di sana. Di antaranya ialah suaminya yang bernama Noah dan ayahnya yang bernama Morris. Morris ini sangat membenci orang Inggris, dan anaknya Apple yang paling kecil yang bernama Jen. Hingga pada akhirnya Anna pun abok-abokan di tempat itu.
Setelah itu mereka pun disuguhkan sup yang rasanya sangat enak. Usut punya usut, sup itu terbuat dari daging. Bahkan Anna pun seorang vegan pun sangat menyukai sup itu. Sebelum tidur, Norman sempat mendengar percakapan Hans dengan salah satu warga. Tak lama kemudian Daisy melihat keberadaan Norman. Di sana Daisy hanya memberikan foto Mary kepada Norman. Saat di tengah malam, Morris mendatangi Norman dan Anna. Di sana Morris menyerang Norman. Syukurnya Hans datang menghentikan Morris. Beberapa saat kemudian Daisy lah yang mengobati luka Norman. Lalu Daisy menceritakan bahwa di saat kau lahir dulu, semua babi milik penduduk desa mati. Karena hal itu Morris menyebutmu sebagai wabah. Dan karena hal itu pula Mary memberikan Norman dan Anna ke orang Polandia. Keesokan harinya Norman dan Anna pun mengikuti upacara pemakaman ibunya. Anehnya saat akan dimakamkan, peti mati itu terjatuh dan keluarlah tangan jasad itu. Dari sinilah Norman menaruh curiga bahwa yang dimakamkan itu bukanlah ibunya. Karena upacara pemakaman sudah selesai, Norman dan Anna pun berencana akan pulang. Namun mereka sedikit aneh melihat para warga memperlakukan turis. Dan tanpa sengaja mereka melihat Cliff bersama Hans. Karena hal itulah Norman pun ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Pertama-tama Norman dan Anna mendatangi Morris. Di sana Norman bertanya ke Morris, "Kenapa ibuku meninggal?" Sayangnya Morris tak menjawabnya. Setelah itu Norman pun memberikan foto ibunya kepada Anna. Di sana Norman mengatakan ke Anna bahwa yang dimakamkan itu bukanlah ibu kita. Karena hal itu mereka pun menggali makam tadi untuk membuktikannya. Setelah digali ternyata peti itu kosong. Muak dengan sikap Norman, Anna pun memutuskan untuk pulang sendirian. Tak lama kemudian Norman mendatangi rumah Eric. Ternyata Eric lah yang mengambil jasad dari makam tadi. Dan jasad itu bukanlah jasad Mary. Karena hal itu Norman pun bertanya, "Di mana ibuku, Eric?" Namun Eric tak mau menjawabnya karena ia takut kepada Apple. Mendengar itu Norman pun mengancam Eric. Hingga pada akhirnya Eric pun mengatakan, dulu Mary berusaha meninggalkan kota ini. Dan Hans tak menyukai hal itu. Karena siapapun yang sudah menjadi warga kota ini, mereka tak akan diperbolehkan pergi kemanapun. Kembali ke Anna. Tak lama kemudian Anna pun pergi menggunakan bus. Di saat yang bersamaan Norman menemukan seorang turis yang disekap di sebuah rumah. Di sana pula Norman menemukan banyak paspor. Di sisi lain secara mengejutkan Apari mengatakan ke Anna bahwa pemerintah bekerja sama dengan desa Two Heads Creek dalam upaya memberantas para imigran yang bermasalah yang datang ke negara ini. Mendengar itu tentu saja Anna sangat kaget. Kembali ke Norman. Kini Norman menemukan sebuah gudang. Beberapa saat kemudian para warga pun datang ke gudang itu. Ternyata Cliff datang tadi untuk mengirim sebuah mesin penggiling untuk daging manusia. Tak lama kemudian Morris mengabarkan bahwa ada seorang tawanan yang kabur. Karena hal itu mereka pun memburu tawanan mereka. Di sisi lain Anna memohon ke Apari agar mengantarkan ia kembali ke Two Heads Creek. Karena Anna ingin menyelamatkan Norman. Mendengar itu tentu saja Apari menolaknya. Karena apabila dia kembali, maka keluarganya akan dibunuh. Sementara itu Norman masuk ke dapur hotel. Di sana Norman menemukan Daisy yang sudah diikat. Namun Behind you. di saat Norman tersadar, ia sudah diikat bersama dengan turis lainnya. Ternyata para warga akan mengeksekusi para korban. Dan daging para korban akan dijadikan hidangan untuk malam ini. Beberapa saat kemudian mesin penggiling mereka rusak. Karena hal itu para warga pun pergi ke gudang untuk memperbaiki mesin itu. Dan secara mengejutkan, Anna datang menyelamatkan Norman. Setelah itu mereka pun kabur. A pasty little bitch. Karena hal itulah para warga pun langsung mencari keberadaan Anna dan Norman. Dan tanpa sengaja, Norman bertemu dengan Hans. Dan secara mengejutkan, Hans mengatakan bahwa Mary itu adalah istriku. Namun tiba-tiba saja syukurnya Mary datang menyelamatkan Norman. Setelah itu Mary pun membawa Anna dan Norman ke rumahnya. Tak lama kemudian para warga pun menyuruh Mary, Norman, dan Anna untuk keluar. Jika tidak mereka akan membunuh Daisy.
Karena hal itu, Mary, Norman, dan Anna pun siap berperang demi menyelamatkan Daisy. Hingga pada akhirnya Mary terluka parah, sedangkan Anna tertangkap dan Anna dimasukkan ke mesin penggiling oleh Noah dan Apple. Hingga pada akhirnya What it does to me. Let me see your hands, you pommy. Constipation Queen doesn't clog her up. syukurnya Apari datang menyelamatkan mereka. Setelah itu Apple pun dimasukkan ke mesin penggiling. Hingga pada akhirnya Apari lah yang akan mengelola desa ini. Di scene akhir, Norman dan keluarganya memutuskan untuk membuka toko daging di negara ini. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.